Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Ekspresi saat kalah macam-macam kawan. Jika di sepak bola, pemain biasanya menangis kalau kalah. Kalau di catur, biasanya ekspresi kejengkelan yang akan diluapkan oleh pemain. Ada yang ngomel-ngomel sendiri, ada yang gebrak meja, ada yang nggak mau salaman dengan lawan, ada juga yang banting buah catur atau bolpen, seperti kemarin yang dilakukan oleh Jobava Bahadur dan sekarang gantian oleh Magnus Carlsen saat berhadapan dengan Mehmet Yarov di kejuaraan dunia Blitz 2021 beberapa hari yang lalu. Ini adalah video requestan dari penonton kawan, langsung saja kita lihat bagaimanakah permainan kedua pemain. Game ini terjadi di babak ke-9, Carlsen pegang hitam, Mehmet Yarov pegang putih, mengawali dengan pion D4. Dibalas Carlsen kuda F6 dan gajah G5, Mehmet Yarov bermain dengan Trompovsky attack. Pion D5, kuda D2, pion C5 langsung memberikan tekanan pada petak pusat dan di sini diterima pengorbanan sementara. Menteri ke A5 ingin mendapatkan pion putih kembali. Mehmet Yarov melanjutkan pengembangan kuda F3, Carlsen ambil pion putih C5, sekarang pion E3 membuka diagonal bagi pengembangan gajahnya. Dan Carlsen melangkahkan kudanya ke E4 untuk menantang pertukaran kuda juga mengancam gajah petak gelap putih. Pada posisi ini kalian bisa juga kawan untuk melanjutkan pengembangan para perwira, atau mungkin jika kalian bermain dengan pion E6 ini tak ada masalah juga sebetulnya. Walaupun terlihat nantinya hitam akan rusak struktur pionnya kawan seperti ini, tapi di awal-awal permainan, dalam permainan Blitz, apapun masih bisa terjadi kawan. Lajur G ini bisa kalian manfaatkan juga bagi beteng kalian. Memungkinkan juga permainan seperti ini dalam permainan Blitz. Tapi di sini tadi Carlsen melanjutkan dengan langkah kuda ke E4 dan di sini Mehmet Yarov melanjutkan pengembangan gajah ke D3 memberikan pressure bagi kuda hitam. Carlsen memilih pukul kuda D2. Walaupun terlihat memilih gajah menjadi pilihan juga bagi hitam. Tapi mungkin yang ditakutkan Carlsen adalah dipukul balik oleh kuda putih dan mengancam pion H7-nya kawan. Bila kalian salah merespon dengan pion H6 pada posisi ini, Menteri Putih akan bergerak ke petak H5 kawan. Jika pion pukul kuda, maka beteng kalian akan tewas. Dan posisi Menteri juga sedang mengancam pion F7 ini. Atau pada posisi seperti ini, saat kuda pukul balik kuda hitam di G5 ini, kalian menjawab dengan langkah pion G6 untuk menutup diagonal petak gelap bagi gajah putih. Putih akan melanjutkan dengan menyerang Menteri dengan kuda di B3. Dan dengan variasi ini kawan akan memberikan tempo bagi putih untuk mempercepat pengembangan atau pengaktifan para perwira-perwiranya. Mungkin inilah yang tidak disukai oleh Carlsen tadi kawan. Pada posisi seperti ini dia tidak melanjutkan ambil gajah yang ada di G5, memilih pukul kuda yang ada di D2. Dipukul balik oleh Menteri, selanjutnya pion F6, gajah mundur, dan pion E5, persiapan menggarpu, diantisipasi dengan pion E4, kuda berkembang ke C6, dan selanjutnya putih atau Mehmet Yarov memilih rokade mengamankan rajanya. Carlsen melanjutkan pengembangan gajah ke E6, dan di sini pion A3, berencana pion B4 di langkah berikutnya, atau mengontrol petak B4 agar kuda hitam tidak bermanuver ke petak ini kawan untuk mengancam gajahnya nanti. Carlsen akhirnya menukarkan pion pusatnya, pion D pukul pion E4, dipukul balik oleh gajah dan beteng D8 menyerang Menteri. Menteri mundur ke C1, sekarang gajah E7, persiapan untuk rokade pendek, dibalas dengan pion B4, Menteri maju ke C4 untuk mengancam gajah, di backup oleh beteng E1, selanjutnya beteng hitam naik ke D7. Persiapan kawan untuk selanjutnya rokade dan beteng bisa ditumpuk di lajur D. Mungkin rencana dari Carlsen seperti itu. Selanjutnya pion H3 untuk mengontrol petak G4. Carlsen membalas kuda D4 menantang pertukaran kuda. Diterima oleh Mehmet Yarov, kuda pukul kuda dipukul balik menggunakan beteng. Dan selanjutnya Menteri ke E3. Carlsen di sini rokade pendek. Selanjutnya gajah G3 oleh Mehmet Yarov. Untuk menghindari satu diagonal dengan gajah gelap hitam ini kawan, kemungkinan nanti hitam akan mendorong pionnya maju walaupun nanti terjadi pertukaran perwira. Tapi ini dihindari oleh Mehmet Yarov dengan melangkahkan gajah mundur ke G3.
Selanjutnya, pion B6 untuk menghindari serangan dari gajah petak terang putih, dibalas gajah D3 menyerang menteri. Di sini menteri bergerak ke D5, selanjutnya pion F4 menantang pion hitam. Tentu saja kawan, bila tantangan ini diterima, nanti gajah akan kena pukul oleh menteri. Walaupun nanti seperti ini bisa saja dilakukan oleh hitam dan terjadi pertukaran menteri di sini, tetap saja kawan, putih akan diunggulkan. Putih masih mempunyai tempo menyerang gajah petak gelap, walaupun gajahnya nanti juga akan tewas, tapi hitam akan kalah satu gajah dengan variasi seperti ini. Oleh karena itu, saat pion F4 ini ditawarkan oleh Mamedyarov, Carlsen merespon dengan menggeser beteng F ke D8, membentuk baterai yang cukup kuat kawan di lajur D seperti ini. Tapi posisi gajah petak terang putih ini cukup kuat dengan dukungan pion tentunya. Mamedyarov merespon dengan langkah pertukaran pion pusat, pion F pukul pion E5. Carlsen tidak memukul balik menggunakan menteri kawan karena di sini ada gajah, atau memukul balik menggunakan pion. Carlsen hanya mendorong pionnya maju ke F5. Jika memukul balik pion putih menggunakan pion, maka gajah putih ini akan aktif mendapatkan diagonal yang cukup bagus dengan tempo mengancam beteng hitam ini kawan. Beteng hanya mempunyai satu peta yang cukup aman di peta atau di lajur H, tapi tentu saja dengan posisi seperti ini akan memberikan keuntungan bagi putih nantinya kawan. Kedua gajah putih sudah aktif mendapatkan diagonal yang cantik di diagonal-diagonal ini. Oleh karena itu, Carlsen menginginkan diagonal petak terang ini tertutup bagi gajah putih, hanya mendorong pionnya maju ke F5. Selanjutnya, gajah ke F2, lanjut Mamedyarov. Persiapan untuk memberikan discover attack bagi beteng hitam ini. Di sini menteri mundur ke C6 dan beteng A bergeser ke D1. Selanjutnya pion G6 oleh Carlsen untuk membentuk rantai pion yang cukup bagus, tapi sayangnya kita lihat bahwa langkah Carlsen ini terlihat langkah yang kurang akurat. Langkah terbaik adalah beteng turun kawan ke petak terang, ke petak D7 untuk berkoneksi dengan gajahnya. Karena Carlsen pada posisi ini tidak melihat ancaman berikutnya yang dilakukan oleh Mamedyarov dengan gajah B5. Mengorbankan gajahnya kawan, dipukul oleh menteri hitam, dan dia nanti akan mendapatkan kualitas perwira beteng hitam ini. Dan Carlsen memutuskan ambil gajah dan beteng putih pukul beteng hitam D4. Di sini Carlsen tidak melanjutkan pertukaran beteng lagi kawan, menggeser betengnya ke lajur C, mengincar pion. Dan pion ini tidak dipertahankan lagi oleh Mamedyarov, mendorong pionnya maju ke C4. Dan Carlsen ambil pion ini menggunakan beteng. Menteri putih bergerak ke D3, mengempin beteng terhadap menterinya. Dan menteri mundur menghindari pimpinan. Selanjutnya adalah beteng pukul beteng, lanjut Mamedyarov. Karena sudah unggul kualitas perwira, dipukul balik oleh gajah mengancam menteri. Menteri ke C3 agar tetap memberikan tekanan kawan bagi gajah serta menteri. Di sini Carlsen mendorong pion A6, selanjutnya pion E6 dan pion B5 untuk memberikan dukungan bagi gajahnya dengan struktur pion seperti ini. Selanjutnya menteri ke E5 oleh Mamedyarov. Berencana kawan, mungkin opsi berikutnya melakukan skak di petak B8 atau menyiapkan gajahnya untuk ditempatkan satu diagonal, memberikan ancaman skakmat yang sulit untuk dibendung lagi oleh hitam nanti. Pada posisi ini kawan, Carlsen langsung bereaksi dengan menteri D5, langsung menawarkan pertukaran menteri agar putih tidak mempunyai tempo lagi untuk mengancam atau memberikan ancaman dengan gajah D4 nanti. Mamedyarov menolak pertukaran, dia bermain dengan menteri B8 skak, raja maju ke G7, menteri ke C7 mengepin gajah, gajah dilindungi oleh raja di F6. Kalian juga bisa membackup dengan menteri ke peta D8 ini kawan. Mungkin putih akan membalas dengan langkah menteri bergeser untuk mendapatkan pion hitam. Tapi Carlsen langsung bermain dengan raja ke F6. Di sini diakhiri oleh Mamedyarov dengan langkah gajah H4 skak. Di posisi ini di langkah ke-36, Magnus Carlsen menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan dengan menutup skak dengan pion, selanjutnya adalah gajah akan tetap pukul pion hitam ini. Setelah dipukul balik oleh raja, putih akan mendapatkan gajah hitam kembali skak. Raja mungkin akan bergerak ke peta ini kawan untuk tetap melindungi pion dari ancaman menteri. Menteri tetap bisa melakukan skak dengan dukungan pionnya. Raja bergeser dan di sini menteri putih bisa melakukan skak terlebih dahulu untuk menghindari satu diagonal dengan hitam ini atau menteri hitam ini. Setelah raja hitam ini bergerak kawan, putih bisa mendorong pionnya maju
Dan satu langkah lagi pion ini promosi dan memberikan ancaman skakmat. Karena petak-petak ini sudah dikontrol semua kawan oleh putih, petak terang ini juga sudah dikontrol oleh putih, raja sudah tidak bisa bergerak lagi dan satu langkah lagi akan skakmat. Tapi di langkah berikutnya jika tidak ingin terjadi skakmat, tentu langkah-langkah pengorbanan bisa dilanjutkan oleh hitam. Tapi secara hitung-hitungan kawan, 5 langkah lagi akan terjadi skakmat. Saya tidak akan melanjutkannya, silahkan lanjutkan sendiri langkah-langkahnya sebagai bahan latihan kawan. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, saat raja ini bergerak ke F6, dibalas dengan langkah gajah ke H4, dan posisi langkah ke-36 ini, Magnus Carlsen langsung menyerah. Dan berikut ini kawan kutipan video yang saya dapat dari channelnya Chess Base India. Dan nantinya kalian akan melihat bagaimana terlihat ekspresi Magnus Carlsen cukup kesal atas kekalahan ini. Itulah kawan ekspresi dari Magnus Carlsen saat kalah melawan Mamedyarov di babak ke-9 dalam permainan Blitz. Semoga permainan tadi bisa menghibur kalian di siang ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.